jalur-jalur kereta api di Hindia Belanda adalah jalur tertua kedua di Asia setelah India. Sebelum ada di Jepang, sebelum ada di Cina, di Korea, dan di bagian-bagian lain Asia, hanya ada dua kawasan yang sudah memiliki atau menerapkan jalur kereta api, yaitu India dan di Hindia Belanda. Karena dianggap sukses, maka setelah pembukaan jalur dari Batavia ke Bogor tahun 1873, pemerintah kolonial saat itu meminta untuk dilanjutkan pembangunannya dari Buitenzorg atau Bogor ke arah Sukabumi, Cianjur, bahkan sampai ke Bandung. Priangan. Daerah di Jawa Barat ini merupakan salah satu kawasan yang menjadi tumpuan ekonomi pemerintah kolonial Belanda. Tak pelak, Priangan menjadi wilayah prioritas pembangunan rel kereta api sebagai sarana pengangkut hasil bumi. Kita akan menelusuri jejak penjajahan berusia ratusan tahun dari Bogor hingga Cianjur, seraya menyinggahi beberapa tempat bersejarah di sekitar jalur tersebut. Perjalanan kita dimulai dari stasiun Bogor atau yang dulu dikenal dengan nama Buitenzorg. Sosok yang akan memandu kita dalam Napak Tilas kali ini adalah Diki Surya Atmaja. Diki adalah seorang akademisi dalam bidang teknik pemetaan yang aktif sebagai pegiat sejarah khususnya di bidang perkeretaapian. Stasiun Bogor merupakan titik mula proyek pengerjaan rel kereta api di Priangan. Stasiun ini awalnya dibangun oleh Nederlands Indische Spoorweg atau NIS, sebuah jawatan kereta api milik swasta era Hindia Belanda untuk melayani perjalanan dari Batavia menuju Buitenzorg dan sebaliknya. Dalam membangun jalur pertama di Priangan dari mulai Bogor ke arah Sukabumi, NIS mengalami kendala finansial karena jalur tersebut melalui medan yang berbukit-bukit dan menyulitkan konstruksi. Pengerjaan jalur Priangan lantas diambil alih oleh Staatspoorwegen, perusahaan milik Kerajaan Belanda pada tahun 1879. Dari stasiun Bogor inilah proyek pengerjaan rel kereta api di Priangan dimulai, dan keberadaan Paleis Buitenzorg atau Istana Bogor merupakan kunci penting mengapa stasiun Bogor dibangun ulang dengan lebih megah. Bahwa sebuah stasiun yang posisinya dekat sekali, bahkan berhadapan-hadapan dengan Paleis Buitenzorg atau Istana Bogor sekarang, tentu akan melayani juga kebutuhan transportasi dari Gubernur Jenderal. Muncul opini, apakah pantas sebuah stasiun yang harus melayani seorang Gubernur Jenderal hanyalah sebuah bangunan sederhana? Apakah tidak seyogianya bangunan stasiun ini bisa mengimbangi keberadaan dan kemegahan dari Istana Bogor? Stasiun Bogor yang hanya berjarak 800 meter dari Istana Bogor dirancang agar bisa diakses secara langsung oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Kedua tempat tersebut hanya dipisahkan oleh sebuah taman terbuka yang dulu dikenal dengan nama Wilhelmina Park. Saat itu, Wilhelmina Park mirip sebuah kawasan ruang terbuka hijau yang memungkinkan orang dari stasiun Bogor bisa melihat dengan bebas ke arah istana. Demikian juga dari istana bisa dengan bebas melihat ke arah stasiun. Pembangunan stasiun biasanya mereka melihat bagaimana Inggris membuat. Dan mereka, orang-orang Belanda di sini, tidak ingin kalah. Bahkan kalau bisa lebih daripada itu. Karena itu mereka membuat atau merancang sebuah stasiun yang demikian megah dengan materi dan kualitas nomor 1 saat itu. Dan akhirnya 1941
terwujudlah bangunan stasiun ini yang kita kenal sekarang sebagai Stasiun Bogor. Untuk lebih detailnya, mari kita masuk ke dalam. Mari. Untuk tamu-tamu khusus, VIP, apalagi Gubernur Jenderal, tentu akan menggunakan main entrance ini untuk masuk ke dalam stasiun. Kita lihat di sini, sebuah fasad yang demikian megah dengan ukiran pada kusen kayunya yang sangat-sangat jarang kita jumpai di bangunan stasiun yang lain. Ruangan ini dibuat sangat khusus, bukan untuk penumpang umum. Dan kita akan coba lihat seperti apa ruang yang kita duga sebagai tempat di mana Gubernur Jenderal dan para petinggi menunggu kereta api. Silakan. Kita sampai kepada sebuah ruangan yang sangat spesial. Pertama, ini adalah ruangan yang terbaik yang ada di Stasiun Bogor. Yang kedua, posisi ruangan ini menghadap keluar ke arah istana. Baik, selanjutnya mari kita lihat seperti apa peron dari Stasiun Bogor. Silakan. Ini adalah peron yang sama dengan peron yang dibangun 140 tahun yang lalu. Khususnya adalah bagian fasad, kemudian atap, rangka, tiang, semua masih sama. Walau sudah berstatus sebagai cagar budaya, Stasiun Bogor masih menjadi stasiun yang aktif beroperasi melayani perjalanan kereta. Setiap hari Stasiun Bogor selalu dipenuhi pengelaju dari Bogor menuju ke arah Jakarta dan sebaliknya menggunakan kereta rel listrik atau KRL. Sebagian orang menduga bahwa kereta listrik adalah teknologi baru. Tapi sesungguhnya 100 tahun yang lalu kurang lebih, kereta listrik sudah beroperasi dari Batavia sampai ke Bogor. Setengah jam melaju dari Stasiun Bogor, kita akan sampai di Stasiun Cigombong. Stasiun ini menjadi bukti bahwa fungsi jalur kereta api di era Hindia Belanda salah satunya adalah sebagai transportasi wisata. Stasiun ini stasiun kecil, bisa disebut halte. Stasiun ini berposisi dekat dengan sebuah tempat wisata tertirah orang-orang Belanda saat itu yang bernama Lido. Hanya mungkin sekitar 200 meter dari stasiun ini. Di samping itu kalau kita lihat ke arah barat sana, sebetulnya kita bisa melihat dengan sangat jelas Gunung Salak. Pemandangannya sangat bagus, sangat indah, dan itu yang membuat stasiun kecil ini menjadi stasiun yang istimewa. Kehadiran orang-orang Belanda yang berwisata tersebut erat kaitannya dengan keberadaan puluhan hingga ratusan perkebunan di Priangan pada akhir abad ke-19 sampai awal abad ke-20. Jenis perkebunannya pun beragam, mulai dari perkebunan kopi, kina, hingga karet. Kini, kita akan mengunjungi salah satu bekas perkebunan tersebut, yaitu pabrik Gutta Perca Cipetir. Pabrik itu dapat disinggahi dengan terlebih dahulu turun di stasiun Cibadak. Perkebunan Gutta Perca di Cipetir sudah ada sejak tahun 1885. Namun,
Pabriknya baru dibangun dan mulai beroperasi pada tahun 1921. Pada masa keemasannya tersebut, hasil produksi Guta Perca dari Cipetir dikirim ke berbagai negara di dunia untuk digunakan sebagai bahan insulator kabel telegraf bawah laut. Guta Perca sendiri berbeda dengan tanaman karet. Untuk proses pengolahan Guta Perca ini, bahan bakunya daun, Mbak ya. Kalau karet biasa kan dari batang disadap, kemudian keluar karet, getahnya. Kalau ini dari daun, Mbak. Getah perca ini banyak getahnya turun pada daun. Sekarang, pabrik ini sudah berkurang kapasitas produksinya karena penggunaan Guta Perca untuk bahan industri sudah banyak digantikan oleh material yang lebih modern. Namun bangunan pabrik berusia lebih dari 1 abad ini masih berdiri dan merupakan bagian dari sejarah perkebunan Priangan di era kolonial Belanda. Karena banyak sejarah yang ada di sini dan hanya ada satu masalahnya, pabrik seperti ini di dunia. Tidak ada lagi pabrik Guta Perca selain di Cipetir ini. Ya, moga bisa kita lestarikan. Keberadaan kereta api di Priangan tak hanya mendongkrak budidaya, kopi, karet, dan kina, tapi juga teh. Sejumlah literatur mencatat jumlah perkebunan meningkat di Priangan setelah kereta api hadir sebagai moda transportasi tepat pada masa peralihan dari era kultur stelsel atau tanam paksa ke era Undang-Undang Agraria. Undang-Undang Agraria atau Agrarieswet 1870 membuka peluang lebih besar bagi pihak swasta untuk masuk ke dalam sektor perkebunan di Priangan. Tentunya ini membawa dampak makin banyak atau meluasnya area-area perkebunan di Priangan. Dan dengan semakin meluasnya area perkebunan, tentunya kebutuhan transportasi, terutama kereta api juga akan makin meningkat. Dengan demikian, terlihat bahwa pemerintah mendorong dibangunnya kembali beberapa jalur atau sejumlah jalur kereta api di Priangan untuk mendukung perkebunan baru ini. Dari kebun teh, kita lanjutkan perjalanan menuju stasiun Sukabumi. Di stasiun ini, kita masih bisa melihat sisa-sisa teknologi yang terbilang maju pada zamannya, mengingat saat itu kereta api sangat diandalkan untuk mengangkut hasil perkebunan di Priangan. Ini salah satu stasiun yang dibangun pada jalur kereta api dari Bogor sampai ke Cianjur. Dibangun tahun 1882. Material besi rel yang digunakan di Priangan semuanya didatangkan langsung dari Eropa. Terus ini tertulis Krupp 1890. Artinya batang rel ini dibuat oleh pabrikan Krupp di Jerman pada tahun 1890. Maka ini adalah bukti otentik bahwa jalur kereta api pada tahun itu sudah ada di Sukabumi. Ada juga turntable atau alat pemutar lokomotif yang dulunya digunakan untuk memutar arah lokomotif 180 derajat. Jadi saat itu lokomotif uap yang datang dari arah Bogor menuju ke Sukabumi sampai di stasiun ini, jika ingin kembali lagi ke arah Bogor, harus diputar arahnya dulu lokomotifnya. Dan alat untuk memutar arahnya itu adalah turntable ini. Rekam jejak teknologi perkereta-apian berikutnya dapat kita tapaki di stasiun Lampegan, 3 stasiun dari stasiun Sukabumi menuju Cianjur. Teknologi itu berwujud
terowongan kereta pertama di Hindia Belanda. Kita berada di Lampegan, sebuah terowongan pertama di Hindia Belanda yang dibangun antara tahun 1879 hingga 1882. Terowongan ini saat ini terletak tepat di perbatasan antara Sukabumi dan Cianjur. Dulu, lokasi ini adalah lokasi yang paling sulit pada saat pembangunan jalur kereta api dari Sukabumi menuju Cianjur. Mengapa sulit? Karena di tempat inilah mereka menemukan sebuah bukit yang mau tidak mau harus ditembus atau digali. Batuannya cukup keras, sebagian lagi batuannya terlalu lunak. Sehingga ada yang digali, ada juga yang dikupas, gitu ya. Dan tentu saja menjadi sangat sulit karena mereka saat itu belum pernah sama sekali punya pengalaman bagaimana membangun sebuah terowongan di Hindia Belanda. Pada era kolonial, terowongan sepanjang 683 meter yang gelap ini membutuhkan nyala lampu manual sebagai penanda kedatangan. Pada saat kereta berhenti di mulut terowongan, baik dari sisi Sukabumi maupun Cianjur, maka masinis akan meminta petugas yang ada di stasiun untuk menyalakan lampu secara manual, lampu di lokomotif tadi. Kode teriakan dari petugas yang ada di stasiun saat itu, pada saat selesai menyalakan lampu adalah "Lampegan". Itu dia kata Belanda, yang artinya lampu sudah menyala, lights go on, kira-kira begitu ya. Nah, kata-kata ini terulang terus setiap kali lokomotif masuk ke dalam terowongan, dan itu kemudian ditangkap oleh orang-orang lokal yang menyangka seolah-olah itu adalah nama dari terowongan ini, sehingga sampai sekarang disebut dengan Lampegan. Kita tiba di tujuan akhir kita di stasiun Cianjur. Namun, sejatinya jalur kereta yang dibangun pemerintah Hindia Belanda terus menembus pedalaman Priangan. Baik, kita sekarang berada di stasiun Cianjur, stasiun terakhir dalam kajian kami sampai saat ini, karena sesungguhnya jalur ini masih berlanjut terus sampai ke Padalarang, Cimahi, Bandung, dan Cicalengka. Hingga tahun 1864, Cianjur sebenarnya adalah ibu kota Priangan. Jalur kereta api yang menyambungkan Cianjur hingga ke Batavia ini membuktikan bahwa Cianjur sempat memiliki peran penting di masa lalu. Priangan saat itu belum beribu kota di Bandung, tapi masih bermula di Cianjur terlebih dahulu. Setelah sekian waktu, pemerintah kolonial memindahkan ibu kota Priangan dari Cianjur ke Bandung. Tentu saja ini akan mengurangi atau waktu itu mengurangi peran dari Cianjur sebagai sebuah kota dan sebagai sebuah bagian dari jalur kereta api. Demikian perjalanan menelusuri rel kereta Priangan yang sempat menjadi tumpuan ekonomi bagi pemerintah Belanda di era kolonial. Rute ini sekarang menjadi pengingat bagaimana pemerintah kolonial mengeruk hasil bumi Priangan, memeras keringatnya, dan menyisakan jejaknya. Kita masih bisa menyaksikan warisan itu sebelum semuanya musnah dilindas zaman.